Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairul asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'un alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma Bapak Ibu, pasti ada yang bertanya-tanya barusan, kenapa saya mengulang 2 kali ajakan untuk bersalawat kepada Nabi? Karena saya teringat dengan hadis Nabi. Bapak Ibu, nak tahu dah siapa orang yang paling cemekean, getah basah, rekes, keluar bahasa yang paling ternyata orang yang paling getah basah, rekes, cemekean menurut pandangan Nabi adalah orang-orang yang ketika telinganya mendengar nama Nabi disebut, dia cacak tak tahu, dia 1000 bahasa, mulutnya tidak bersalawat untuk Nabi. Itulah sebenarnya orang yang cemekean. Mana dalilnya? Simak hadis sahihnya. Al-bahilu alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang bakhil itu adalah orang-orang yang ketika telinganya mendengar namaku disebut tapi mulutnya tidak mau bersalawat kepadaku. Bapak Ibu, tidak akan pernah rugi siapapun yang gemar bersalawat kepada Nabi. 1 kali kita baca istighfar, hanya 1 dosa kita yang dihapuskan oleh Allah. Tapi 1 kali kita bersalawat, 10 dosa dihapus ke, 10 pahala ditambah ke, 10 derajat dinaik ke, 30 berbanding 1. Maka rugi siapapun yang tidak mau bersalawat kepada Nabi. Bapak Ibu, silakan buka kitab Sa'adatud Darain. Di sana disebutkan sikok-sikoknya amalan yang meskipun diamalkan dengan riya, dengan sombong, dengan bertakwaan, tetap amalan itu dipastikan diterima Allah, tidak pernah ditolak. Amalan itu hanya sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan itu terbagi 2. Ada yang namanya maqbulun, ada amalan yang diterima. Yang kedua ada namanya mardudun, amalan yang ditolak. Illa shalah ala nabi, kecuali salawat untuk Nabi. Semua ulama sepakat, meskipun yang baca riya, meskipun dibaca dengan sombong, tetap amalan itu dipastikan diterima, tidak ditolak. Kenapa? Ikraman lin Nabi, karena Allah ingin menunjukkan Allah sangat mengistimewakan apapun yang berhubungan dengan Nabi. Karena Allah yang maha mulia ingin mengajarkan bahwa Allah yang maha mulia saja memuliakan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mengamalkan amalan lain ada riyanya, ada sombongnya, hilang pahalanya, dan katik manfaatnya. Tapi sholawat walaupun ada sombong dan riya tetap diterima. Maka hari ini kita awali perjumpaan kita dengan bersolawat. Mudah-mudahan salawat kita menghapuskan dosa kita, mengangkat derajat kita, menambah pahala
Yang diajarkan oleh Islam adalah ketentuan. Ketentuan itu disebut dengan takdir. Takdir itu ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Kalau takdir baik datang syukuri, kalau takdir buruk menghampiri maka bersabarlah kepada Allah. Hari ini Allah tentukan takdir baik buat saya dan semuanya. Tidak direncanakan, tidak diduga-duga. Allah tarik tabligh akbar saya di lahat. Harusnya tabligh akbar saya dari tanggal 3 sampai tanggal 13 itu safari dakwah lebih dari 20 titik di Kalimantan Selatan. Dari tanggal 3 sampai tanggal 13 di Kalimantan Selatan, tanggal 14 saya terbang ke Jawa Barat sampai akhir bulan di Tasikmalaya. Tanggal 1 Maretnya saya meluncur ke Kaltim sampai pertengahan bulan. Dari Kaltim langsung ke Bangka Belitung, dari Bangka Belitung langsung ke kota lain. Cuma singgah di Jakarta 1 hari dan 2 hari saja. Cuma nak nyingok apakah Monas masih ada atau jangan-jangan sudah dipindah. Harusnya jadwalnya dikalsel, tapi Allah yang punya kehendak. Kalsel kelebu, kalsel banjir. Ulamanya nelfon, Habib tidak pernah sejarah kalsel, banjir, kelebu sampai sedahsyat ini. Akhirnya ditunda, ditarik saya ke Sumsel. Kemarin tabligh akbar di Sekayu beberapa hari. Sebelum ke sini tadi di Muara Enim, dari Muara Enim langsung ke sini. Ini masuk daerah mana? Lahar. Dengar laharnya agak cemas-cemas. Tapi tidak lewat liang kan? Beruntung kalian tinggal di Lahat, karena satu-satunya kota yang disebut dalam riwayat adalah kota Lahat. Tuntutlah ilmu dari lahir sampai ke yang Lahat. Kalau negara Cina, tuntutlah ilmu itu sampai ke negeri Cina. Allah yang punya kuasa, kita dipertemukan hari ini. Alhamdulillah. Meskipun dalam kondisi pandemi, saya lebih senang yang begini daripada ramai. Nanti saya dicari-cari kesalahan. Lebih baik yang sedikit tapi pasti daripada yang banyak tidak ada kepastiannya. Betul? Kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsira bi'iznillah. Berapa banyak kata Allah kelompok yang sedikit itu bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Bukan kuantitas yang saya cari, tapi kualitas yang kita butuhkan. Takbir. Biar Lahat diangkat segera coronanya. Biar kita dan keluarga kita dilindungi dari corona dan berbagai macam wabah lainnya. Malam ini saya hadiahkan ada amalan yang kalau diamalkan amalan ini insya Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam wabah apapun, termasuk wabah corona. Yang ngomong bukan saya, yang menyampaikan ulama ternama yang hidup di zaman tabi'in. Zaman tabi'in itu anakku zaman setelah sahabat. Nama ulamanya Imam Atta. Orangnya ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis. Beliau pernah menitipkan pesan indah. Lam ara anfa lil waba minan tasbih. Kata beliau apa? Aku belum menemukan, belum melihat ada satu amalan yang kalau sampai amalan ini dibaca, insya Allah akan mampu menyelamatkan kita semua dari berbagai macam wabah apapun, termasuk wabah corona.
Maka sebentar lagi kita akan bertasbih berjamaah. Kita getarkan masjid ini dengan bertasbih. Matilah kendak wong di luar sana nak nganggep kita gila dak apa-apa. Asal gila kita karena ingat Allah daripada gila karena ingat urusan yang dak ada manfaatnya. Betul? Lebih baik tergila-gila karena ingat Allah daripada tergila-gila karena ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Bapak Ibu, jangan suka meremehkan corona. Corona makhluk kecil dan keselian, tapi pacak merubah tatanan dunia. Jingok budak-budak kita ini, kesian hidupnya. Dunia pendidikannya jadi terbalik. Dulu sebelum datang corona, mereka pergi ke sekolah, tidak boleh pegang HP. Sekarang pegang HP, tidak boleh ke sekolah. Betul? Orang Lahat bilang betul, bahasanya apa? Yolanian? Yolanian? Nyelanian? Gara-gara corona, silaturahim kita jadi renggang. Biasanya kalau saya turun di setiap kajian, turun dari mobil salam-salaman. Maaflah, malam ini bukan dak galak salaman, bukan dak percaya dengan takdir, tapi saya menciptakan takdir yang baik buat kita semuanya. Terpaksa salaman ala corona. Gara-gara corona, akhirnya di antara kita sering suuzon. Corona datang, banyak dosa. Nyingok kawan sebelah bengek, kita langsung berkata, kau di corona. Dosa. Nyingok orang di depan kita jalannya kintir-kintir, dari belakang kita ngomong idiot. Kawan ini jangan laju deh. Bau-baunya corona. Dosa, suzon. Di Jakarta pernah ada kejadian, seorang kakek turun dari angkot. Baru turun, melangkah, 2 langkah, pingsan, jatuh di atas aspal. Langsung fitnah tersebar, orang suuzon dengan si kakek. Warga teriak, corona, oi kakek corona, corona. Datang petugas kesehatan menggunakan pakaian astronot. Kalau kita pikir-pikir, kita ini dikola ke corona. Baju yang harusnya dipakai di luar angkasa, dipakai di bumi. Ngerasa dah kita ini di-prank sama corona. Betul? Datang petugas kesehatan pakai baju astronot, baru berani menyentuh si kakek. Si kakek dibangunkan. Apakah kakek pingsan gara-gara corona? Si kakek menjawab, iyo, corona belum makan. Ternyata kebulugan. Tapi sayang, gosip, fitnah, hoax sudah tersebar. Gara-gara corona itu fitnah tersebar. Yolanian? Yolanian? Gara-gara corona, kami di Jakarta seluruh ustaz-ustaz dirumahkan. Saya ingat betul, masih ingat dan terekam di otak saya. Besok nak puasa, besok nak Ramadan, kami ustaz-ustaz dikurung di rumah-rumah. Hashtag di rumah aja. Saya langsung mikir, dulu nggak sono sebelum ada corona, sehari sebelum puasa setan yang dikurung. Sekarang ustaz dikurung. Jawabannya, gara-gara corona hampir 1 tahun saya tidak megang semuanya. Hampir setahun tidak terselit semuanya. Hampir setahun tidak terpegang semuanya. Di rumah baik. Bersyukur kalian masih bisa ngaji macam ini, masih bisa lihat ulamanya, masih bisa saling
berkunjung masih bisa duduk di sini. Kami di Jakarta PSBB, pemasukan sedikit, beban banyak. Kalau datang Palembangnya PSBB, ajak salo berbulan-bulan. Hampir 1 tahun saya tidak boleh ketemu jamaah, jadwal saya dibatalkan semuanya. Hampir 1 tahun kami dikurung di rumah. Saya sempat tanya, kenapa kami tidak boleh ngisi tausiah? Jangan Habib Al-Habsyi, Jakarta zona hitam lebih bahaya dari zona merah. Kalau Habib ketemu jamaah, nanti Habib positif COVID. Lebih baik Habib di rumah saja. Bila perlu jangan metu-metu dari kamar, mendem-mendemlah di kamar. Saya coba 7 bulan saya mendem di kamar, alhamdulillah saya negatif, bini positif. Ada siapa? Gara-gara corona masjid tutup. Kalau ada yang dibuka, sholatnya pakai jarak. Masih mending kita Indonesia 1 meter. Coba pergi ke Saudi Arabia, Masjidil Haram di sana 4 meter jarak antar jamaah. 4 meter. Ibu, Ramadan tahun kemarin kami dirumahkan tarawih. Idul Fitri kami dirumahkan, Idul Adha pun sholatnya di rumah. Maka bersyukur orang lahan kalau masih bisa masuk ke masjid, itu nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Maka hari ini kita bertasbih dulu. Mudah-mudahan dengan kalimat tasbih kita Allah angkat segala corona, Allah jauhkan dari diri kita dan keluarga kita segala macam wabah. Amin ya